Sombong adalah merupakan sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Tidak pantas kita sebagai makhluk basyariyah sombong, itu tidak pantas. Ya. Makanya dalam riwayat orang yang sombong nanti di hari kiamat dibentukkan seperti semut. Seperti semut diinjak-injaki oleh orang. Ya, yuhsyaru ala surati dzar. Al-mutakabbirun yaumal qiyamah yuhsyaru ala surati dzar. Tiga usulu ma'asil qalb. Tiga pokok daripada maksiat hati. Satu al-kibir, sombong. Dua warriya, pamer. Tiga wal hasad, hasud. Ya. Ini usul, ya. Juga dikatakan bahwa awal maksiyah fis sama al-kibir wa awal maksiyah fil arad al-hasad. Ya, pertama kali maksiat di langit adalah sombong, sombongnya iblis kepada Nabi Adam. Dan awal maksiat di bumi adalah hasud, hasudnya Qabil kepada Habil sampai membunuh adiknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Fal kibru, maka sifat sombong yadullu min sahibihi, itu memberikan petunjuk daripada pemiliknya ala ghayatil hamaqah, menunjukkan atas puncaknya ketololan. Orang sombong itu sangat tolol sekali. Wa nihayatil jahalah, dan puncaknya kebodohan, wal ghabawah, ghabi, bodoh, goblok. Ya, kenapa? Wa kaifa yaliku takabbur, bagaimana pantas sifat sombong mimman ya'lamu annahu makhluk, dari orang yang dia ngerti sesungguhnya dirinya adalah makhluk. Dia makhluk. Ya, ngerti dia diciptakan dari mana? Min nutfatin madiratin, diciptakan dari sperma yang sangat menjijikkan. Ya, semuanya dari sperma, semuanya dari mani. Yang sperma mani itu kena sarung jijik. Itu asal kita dulu kayak begitu. Ya. Wa alal qurbi, dan dengan atas waktu yang dekat, yasiru jifatan qadiratan, seseorang makhluk itu akan berubah menjadi jifah, bangkai, qadiratan yang kotor. Ya, hakata. Ya. Bidayahnya kita nutfah madhirah, nihayahnya kita jifah qadirah. Dan sekarang kita yahmilul adarah. Ya, kita hidup ini yahmilul adarah, bawa kotoran kemana-mana. Ya, perut kita isinya. Ya, makanya bangkai yang paling busuk ini bangkainya manusia. Kalau bangkainya tikus, bangkainya kucing lebih busuk, bangkainya manusia baunya. Ya, apa yang disombongkan? Wa kaifa yaliku takabbur mimman ya'lamu annahu makhluk min nutfatin madiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan. Waliyadu billah. Wa in kana indahu syai'un minal fadha'il, kalau dia ngerasa dirinya memiliki keutamaan fadha'il, ya, wal mahasin, dan kebaikan-kebaikan, fadzalika min fadlillah, maka itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa sun'ihi, dan perbuatan Allah, laisa lahu fihi qudrah, tidaklah ada bagi makhluk tersebut kemampuan, upaya, wala fi tahsilihi haulun, dan tidak ada bagi makhluk itu untuk menghasilkan itu haulun, upaya, daya, wala kuat, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Ya, yang dibanggakan nasab. Siapa yang menciptakan engkau dari nasab itu siapa? Dari mana antum milih kalau nasabnya ini gitu? Enggak. Nah, gitu. Yang antum banggakan apakah nasab? Yang meletakkan engkau nasabnya fulan itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dulu di alam arwah, ya Allah saya kepingin jadi anaknya fulan? Enggak bisa. Allah yang menentukan. Kalau antum banggakan
antum banggakan kecerdasan, IQ. Siapa yang ngasih IQ, yang ngasih kecerdasan? Ya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu fi qudratun wala fi tahsini haulun wala quwwah. Ya. Makanya al-kibir ridai wal 'azama izari. Ya kata Allah taala, sombong itu ibarat selendangku dan 'azamah keagungan ibarat sarungku, artinya pakaian khususnya Allah. Pakaian khususnya Allah. Faman naza'ani, kalau orang yang merebut dariku duanya itu kosong tuh, aku hancurkan dia wala ubali, gak padean, gak peduli aku. Ya. Karena mengambil sifat rububiyah. Sombong adalah merupakan sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Tidak pantas kita sebagai makhluk basyariyah sombong, itu tidak pantas. Ya. Makanya dalam riwayat, orang yang sombong nanti di hari kiamat dibentukkan seperti semut. Seperti semut diinjak-injaki oleh orang. Ya yuhsyaru ala surati dzar. Al-mutakabbirun yaumal qiyamah yuhsyaru ala surati dzar. Ya, dibangkitkan dalam kondisi seperti semut diinjak-injaki orang. Balasannya dulu disombong, waliyadzubillah. Naam. Awala yakhsha, apakah dia tidak takut? Idza takabbara, jikalau dia sombong ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hambanya Allah. Bima atahullah min fadlihi, dengan apa yang Allah berikan kepada dia, min fadli, daripada anugerahnya. Apakah tidak takut kalau dia sombong? An yaslubahu ma'atah, Allah akan mencabut itu nikmat, itu fadl, Allah akan mencabut darinya ma'atahu, apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah akan mencabutnya. Kenapa? Bisu'i adabihi, karena sebab kurang ajarnya dia, su'ul adab, wa munaza'atihi, dan merebutnya dia li rabbihi, terhadap Tuhannya, fi wasfi, dalam sifatnya. Ya, di dalam sifatnya. Li'annal kibir min sifatillahil jabbar al-mutakabbir, karena sesungguhnya sifat sombong itu termasuk sifatnya Allah al-jabbar, zat yang maha perkasa, al-mutakabbir, zat yang maha agung, zat yang maha sombong. Ya. Nah, maka obati hati kita dari sombong dengan apa? Dengan husnudzan kepada yang kita lihat. Imam Ghazali mengajarkan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pandanglah ya Allah, ini anak kecil umurnya lebih pendek daripada saya sudah banyak maksiatnya. Ya, saya pernah mengamalkan ini. Ya, anak kecil ini belum. Maka anak kecil ini lebih afdol daripada saya. Kalau melihat orang tua, kata Imam Ghazali, pandanglah ya Allah, ini orang tua lebih tua dari saya. Pastinya ibadahnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, salat qiyamul lailnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih banyak daripada saya. Maka pastinya ini orang tua lebih utama daripada saya. Ya. Ya. Kalau melihat orang maksiat, maka hati kita omongi, ya Allah, ini orang maksiat. Ya. Dan Engkau Maha Pengampun, gampang saja Engkau mengampuni dosanya. Dan mungkin juga dia ini orang maksiatnya tidak ngerti. Tapi saya yang ngerti kalau ini maksiat, tapi saya jalankan aja. Ya, maka pastinya orang itu lebih utama daripada saya. Wahakadha. Ya. Kalau melihat orang bodoh, antum sebagai orang alim, maka antum sampaikan dalam hati antum, ngomong, ya Allah, ini orang bodoh, tidak ngerti tentang agamamu, tidak ngerti tentang syariatmu, maka pantas dia tidak beramal begini, tidak beramal begini. Aku tahu ilmu, aku tahu ini fadilahnya ini, aku tahu fadilahnya ini, tapi aku tidak berbuat sama sekali. Maka pastinya dia lebih utama daripada saya. Ya, bahkan kalau kita melihat binatang,
sebagaimana dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarani, ini binatang ini mungkin lebih baik daripada saya. Kok bisa? Iya, kalau binatang ini, ya, binatang itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Semuanya nanti dikatakan kuni turobah, semuanya jadi debu. Lah kalau saya kata Uwais Al-Qarani, kalau saya bisa melewati sirat, mungkin saya lebih baik daripada engkau, hai anjing. Ya, tapi kalau aku tidak bisa melewati sirat, maka engkau, wahai anjing, lebih utama, lebih baik daripada saya. Ya, hakada. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarani kayak begitu. Ya, jadi pintu untuk mengobati sifat sombong adalah dengan kita mengingat hal-hal kayak begitu, dan juga selalu kita mengingat tentang asal penciptaan kita, yaitu nutfah madhirah, nutfah yang sangat menjijikkan, ya, dan akhir kita adalah jifah qadhirah, waliyadzubillah. Naam, ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Ya, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa marriya, adapun sifat riya, sifat pamer, fayadullu ala khuluwi qalbil murai, maka sifat riya itu menunjukkan atas kosongnya hatinya orang yang riya, kosong min azamatillah, daripada keagungan Allah, wa ijlalihi, dan pengagungan kepada Allah. Ya, Allah dalam hati tidak ada harganya sama sekali. Orang riya itu berarti menganggap bahwa Allah itu tidak ada harganya sama sekali. Waliyadzubillah. Ya. Kok bisa kalau kita ini merasa baju kalau tidak bagus itu izin saya malu, kalau nanti ada majelis pakaian begini malu dari pandangan orang, tapi kok bisa dia tidak menyaksikan, punya perasaan malu dilihat Allah dengan sifat kayak begitu, dengan sifat yang tidak baik. Kalau kita malu kepada makhluk gara-gara mungkin baju kita atau penampilan kita, ya, apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isi batin kita, yang mana itu merupakan mahal nadharillahi taala. Li'annahu yatasonna, karena sesungguhnya seorang murai itu tasonnu, apa? Ya, pura-pura berbuat sesuatu yang itu tasonnu, tidak alami. Ya, perbuatannya itu tidak alami, buat-buat. Wa yatazayyan lil makhlukin, dan mencari berhias-hias dengan perbuatannya kepada para makhluk. Ya, wala yaqna' bi ilmillahi rabbil alamin, dan dia tidak merasa puas dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia puasnya dengan pandangannya makhluk, wal iyadu billah. Ya. Ada riwayat juga dalam hadis bahwa orang riya nanti di hari kiamat dipanggil 5 nama, ya. Ada namanya ya kafir, ada namanya ya khabis, ada namanya ya fasik, ya. Ya, dipanggil sama malaikat ya khabis, ya fasik, ya kafir, ya murai, ya naudzubillah min dzalik. Wa kada. Nah, wa amriya fayadulna wa man amila shalihat, adapun orang yang beramal saleh, wa habba ya'rifahun nas, dia kepingin diketahui dikenal oleh manusia, bidzalika, dengan itu amal, liyu'azzimuh, supaya manusia mengagungkannya, wa yastani'u ilaihil ma'ruf, dan supaya manusia itu berbuat kepadanya kebaikan, fahuwa mura'in, maka dia adalah orang yang riya, jahilun, orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh meskipun dia ilmunya luar biasa. Raghibun fid dunya, pastinya dia itu adalah orang yang ambisius untuk mendapatkan dunia.